What's going on, people of Northern? Balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Nah, kita bakal nge-review grinder yang istilah kata paling dinanti di tahun 2023 ini, yaitu Aries Grinder dari buatan pabrikan dari MS School. Seperti kita ketahui sendiri, MS School ini sendiri juga lagi rising up brand ya. Jadi dia juga selain mencoba ciptain grinder, dia juga nyiptain timbangan juga. Dan yang paling dinanti ini grinder MS School ini, karena ternyata harganya itu masih masuk di kategori middle. Tapi punya segudang fitur yang mungkin bakal bikin kamu akan menimbang-nimbang bisa nggak nih meminang grinder ini. Yang pasti sekarang kita masuk ke segmen fitur, yaitu di sini kita bisa lihat sendiri. Kalau saya ngelihat desainnya sendiri ini futuristik banget ya, agak berbeda sama grinder-grinder konvensional lainnya. Yang kamu dapat yang pasti grinder, terus ada tutupnya gini, dosing. Terus ini yang paling keren ini dari grinder ini adalah dia ada teknologi releasing bur. Nah, ini kalau kamu bisa lihat ya, burnya gede banget ya. Kita lihat nih, so far sih masih grinder dengan bur terbesar conical. Kalau kalian tahu, grinder itu kan ada dua macam bur. Yang itu conical bur yang bentuknya seperti ini, dan disc bur. Disc bur itu yang bentuknya seperti disc. Dan kebetulan Aries ini sendiri mempunyai fitur yang cakep banget. Jadi dia bisa gampang banget dipasang dan dirilis seperti ini. Kebetulan dia juga ada dosing funnelnya juga. Dan ini juga yang teknologinya juga modern. Jadi itu di tengahnya ada bisa dirilis gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot lagi buat nuang. Jadi bisa tinggal di bawahnya aja. Terus yang paling keren lagi adalah dia bisa ngatur speed dialnya. Jadi walaupun grinder ini memiliki speed dial, tapi sementara ini speed dialnya juga masih kategorinya slow RPM sih, 90, 105, 120, 135, dan 150. Terus kemudian dia bakal bisa dipencet juga, dan katanya sih hemat energi juga. Yang jelas sih kalau dari segi desain sih saya suka banget sama grinder ini, dan dia juga ada knockbox-nya juga built-in di sini. Grinder ini juga punya fungsi ini ya, dia ada penyapu bijinya. Jadi kalau kalian lihat sendiri, jadi nggak bakal ada biji yang ketinggalan di dalam hopper, istilah kata kayak gitu. Jadi sepertinya kayak udah paket komplit nih dari grinder ini sendiri. Dia ini punya fitur juga, jadi kalau kalian mau ngatur stepnya gini, kalian bisa atur sendiri, dan dia ada sistem locknya, jadi kalian nggak usah khawatir. Sekalian grinder ini juga memiliki fitur multifungsi, yaitu kalian bisa single dose espresso atau mau pour over juga bisa. Jadi kalau kita pour over sih tadi kita coba main di 7, kurang lebih kayak gini. Dan ya kurang lebih sih kalau saya ngelihat dari desain sendiri sih, ini sepertinya grinder ini dipikirin secara matang. Jadi orang ini nggak cuman desain rilis grinder seperti grinder kebanyakan pada brand-brand lain kan begitu, setiap minggu kita keluar grinder baru terus, tapi nggak jelas fungsinya buat apa, atau kalau nggak ada manfaatnya, lebih nggak ada manfaatnya, yang penting jualan. Tapi kalau secara MX School ini dari desainnya sendiri sih saya masih bisa nangkep ada passionnya dia untuk gimana caranya efisiensi workflow. Habis gini kita bakal tes grinder ini punya capable untuk istilah kata untuk ngenyeduh filter, atau bisa juga nanti kita akan tes juga untuk espresso. Gimana resultnya kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time. Oke, jadi tadi kita udah nyeduh kopi Abu Geisha dari Instinct Roastery. Kalau kita rasain sih kalau buat karakter filternya, jadi seperti grinder-grinder dengan outer bur yang muter. Jadi kalau di MS School ini dia outer burnya yang muter. Kalau saya elektrik kayaknya baru ini doang. Kalau manual grinder dia seperti Edzinger atau dia seperti
istilah kata knob grinder, dia pasti akan memproduksi lebih banyak fines. Kalau lebih banyak fines, otomatis dia pasti akan memproduksi body yang lebih sweet, lebih bulat, terus lebih istilah kata ada teksturnya juga, tapi punya kelemahan yaitu di clarity flavor sama di acidity. Jadi kalau buat filter sebenarnya dia juga oke-oke aja, karena dia bisa ngadelin body yang sweet, round, tapi kalau kalian pencari aftertaste atau yang layering, mungkin grinder ini bukan buat pilihannya kalian. Habis gini kita bakal nyoba ngepull espresso pakai grinder ini. Oh ya, buat settingan filter saya tadi di settingnya di 7 sampai 8 kalau untuk immersion. Kalau untuk pour over mungkin bisa lebih rapat sedikit. Tapi habis ini kita bakal nyoba di espresso. Katanya rekomendasinya sih di 1 sampai 2. Jangan kemana-mana. Yeah, I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind, and I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa, I'm petty, but I know. Jadi kita tadi udah nyobain juga ngepull espresso pakai si grinder Aries ini, dan kalau saya cobain, yap seperti grinder dengan outer burnya yang muter, dia pasti bisa menghasilkan rasa espresso yang manis, bulat juga. Dan kalau saya pribadi, sebenarnya saya lebih prefer grinder ini di espresso jauh gitu, karena kalau di manual brew seperti ini ada grinder-grinder lain kayak misalkan kayak Pietro yang bisa lebih cocok dengan preferensinya saya. Terus dia tadi kita nyobain di espresso di klik 1-2 dan rasanya juga oke juga, dan kita nggak ada kesulitan banget sih untuk istilah kata untuk dial in atau untuk kalibrasi, walaupun ini hitungannya masih baru dan kita masih awam dengan fiturnya dia. Tapi balik lagi kayak MX Cool ini sudah memikirkan secara matang semua, jadi kayak buat orang yang baru mengenal ini kayaknya nggak bakal susah untuk adjustment atau dial in lagi. Dan kalau lihat dari modelnya sendiri kayaknya cocok banget ya sama mesin espresso mod bar. Habis gini kita bakal bahas kira-kira apa sih deal breaker-nya dari grinder ini sendiri gitu. Oke, sekarang kalau deal breaker-nya dari grinder ini sendiri yang saya temu adalah terutama di funnel-nya ini. Jadi kalau di funnel-nya ini walaupun dia futuristik kayak gini, cuman saya ketemuin ini kayak gampang banget untuk lepas. Maksudnya nggak ada magnet, walaupun dia full metal tapi dia itu nggak ada magnet yang bisa nampung. Terus jadi gampang banget lepas, apalagi kalau kalian nggak rapet, kalau nggak gimana itu pasti banyak bijinya bakal tumpah-tumpah juga. Terus kalau kalian lihat sendiri juga di sini kan dia base-nya ini kan kayak kecil banget, maksud dan ada jarak-jarak yang lumayan. Jadi kalau kalian tidak rajin bersih-bersih itu, lihat tadi di bawah base-nya itu secara nggak langsung bakal banyak ground juga. Dan base-nya ini kayak kecil banget gitu, walaupun kelihatannya keren, tapi menurut saya ya kenapa dia nggak semuanya ini aja base gitu. Jadi ini jadi dudukannya kelihatan kecil. Kemudian balik lagi, kalau saya sih mungkin kayak clarity ya, dari clarity, dan harganya juga bisa dibilang lumayan mahal juga, dia di $1.400. Jadi kalau kalian masuk mungkin range-nya di 21 juta sampai 22 juta kalian baru bisa minang grinder ini. Modelnya sih build-nya kelihatan solid, tapi untuk plastik bodinya sendiri kalau saya bilang harusnya bisa dibikin lebih kokoh lagi. Yang masukin sementara ini di istilah kata disupport sama Robinhood. Terima kasih dari Robinhood udah kasih kita grinder ini buat kita untuk main-main lagi. Kemudian so far yang pasti bakal kelihatan cakep banget. Dan kesimpulan sekarang, jadi menurut kita grinder ini bisa jadi rekomendasi nggak untuk kalian kalau mau minang grinder elektrik? Kalau saya bilang bisa jadi strong contender banget ya, karena dari segi workflow kita cukup heavy, flavor juga oke banget, bisa bersaing dan bisa fitur double, jadi bisa buat espresso juga, bisa buat filter juga. Yang pasti modelnya juga eye catching banget di slow bar kamu. Kalau kamu mau nyeduh sendiri juga pasti kelihatannya keren banget, dan pasti kalian nggak bakal nyesel sih kalau beli. Setelah kalian mempertimbangkan deal breaker yang mungkin sudah saya sharing sebelumnya. Gimana menurut kalian? Apakah ini grinder yang sangat futuristik dan sangat oke banget? Kalau iya bisa coba komen di bawah. Kalau enggak mungkin kalian bisa komen di bawah. Barangkali saya ada yang miss dalam review grinder ini. Oke, sementara itu aja. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa di konten berikutnya.